بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. معاشر المسلمين muslimat rahimakumullah, jemaah subuh yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, para imam masjid, muadzin dan bilal, gure-gure kami sekalian, seluruh unsur pimpinan desa kita, seluruh jajaran BKM masjid kita, moderator subuh ini Tunku Mustafa Majistir, abu-abu sekalian, ayahandaku, ummi, ibunda, kakak, abang, adik yang berbahagia. Sambil kita beriktikaf, sambil menunggu aktivitas ibadah lainnya, sambil kita menjelang menuju tempat kita mencari nafkah masing-masing, sediakanlah waktu walau sebentar, karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan salah satu ciri-ciri orang muslim lagi mukmin yang baik itu adalah lam yashba', dia tak pernah kenyang mendengarkan kebaikan. Dia tak pernah puas mendengarkan kebaikan. Sehingga kapan kami ya Rasul, kalau jika kita bisa bertanya kepada Nabi ini, kapan kami berhenti dari ini semuanya? Maka Rasulullah menjawab, kita berhenti, kalian berhenti dari aktivitas ini semua saat nanti kedua kaki kalian melangkah masuk menuju ke dalam syurga. Menuntut ilmu, duduk sebentar sambil ngantuk-ngantuk ringan, dapat pahala. Inilah berarti kita belum pernah merasa kenyang dari salah satu kebaikan, sehingga dengan duduk mendengarkan saja kebaikan masuk dia dalam hadis Nabi tadi, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, nanti di hari kiamat lam yashba', dia tidak pernah merasa kenyang, haus terus, lapar terus dengan mendengarkan kebaikan. Apalagi yang didengarkannya dulu waktu di dunia, ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi. Sehingga gara-gara ini saja hebat sekali fadilah Allah itu, keutamaan Allah berikan kepada umatnya itu luar biasa, luas karunia dan ampunannya. Gara-gara mendengarkan ilmu walaupun sebentar, karena itu kebaikan, Nabi jamin dia ini orang yang baik. Dia ini adalah orang yang ada waktu, tak kenyang dia. Dia dengar suatu nasihat, kemudian nanti waktu yang lain dia dengar, sehingga ternyata mana tahu itulah waktu yang singkat dalam setiap harinya, ternyata itu pula yang menjamin dia masuk syurga karena selalu mendengarkan kebaikan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, judul kita pada hari ini adalah apa yang dilakukan manusia ketika ditimbang nanti. Kita ulang sedikit hadis dari Abu Naim pada pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hadis kepada Nabi. An Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yuzanu min al-a'mali yawm al-qiyamati khawatimuha, wa idza arada Allahu bi'abdin khairan khatama lahu bi khairi amalihi,
Wa idza aradallahu bi'abdin syarran khatama lahu bi syarri amalihi aw kama qala ar-rasul. Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan, sesungguhnya salah satu amal inti lagi pokok yang ditimbang oleh Allah nanti hari kiamat kepada umat manusia adalah amal akhir-akhir kehidupannya. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan akhir daripada amal hamba tersebut adalah menjelang kematiannya dengan ikhtitam, yaitu amal yang baik. Dan barang siapa yang Allah kehendaki seseorang hamba itu dengan keburukan, maka Allah akan matikan dia saat dia beramal amal keburukan. Makna hadis di sini adalah Rasulullah menyampaikan nasihat lagi, pesan kepada kita. Jadilah selalu hamba yang istiqamah kepada kebaikan. Dengan istiqamah kebaikan, Allah mewafatkan kalian dengan kebaikan. Dan kebalikannya, seandainya kalian terus berada dalam keburukan dari amal-amalmu, Allah mematikanmu dalam keadaan engkau sedang melakukan maksiat amal tersebut. Sudah 30 tahun zina terus. Allah sudah kasih waktu 30 tahun tak ada taubat. Maka Allah berkehendak mewafatkan seseorang hamba sedang adegan melakukan zina, mati ketika itu. Sedang minum khamar, sabung ayam dan segalanya. Allah sayang, Allah kasih, pending dulu wafatnya. Ternyata si fulan atau fulanah tergiur terus dalam maksiat itu. Allah bisa saja mewafatkannya dalam keadaan maksiat tersebut. Kalau hanya maksiat tadi dimatikan, kita dalam keadaan dosa tak sempat bertaubat, urusannya putus hanya sebatas itu, masih mending. Tapi lebih gawat lagi, ternyata amal terakhir kita waktu kita diwafatkan, baik atau buruk, di situ pula nanti waktu dibangkitkan kita dalam keadaan berbuat amal tersebut. Orang yang Allah wafatkan pergi dan pulang umrah dalam perjalanannya atau meninggal di Mekah atau Madinah mulabbiyan, dibangkitkan Allah dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, Allahu akbar, dan seterusnya. Orang yang sedang rutin berzikir di luar waktu salat, seumpamanya rutin setiap sore, setiap subuh ada dia waktu untuk zikir kepada Allah. Qadar Allah, masya'a fa'ala. Allah mampu dan berkehendak atas apa yang ia inginkan, diwafatkannya kita dalam keadaan sedang berzikir, dibangkitkan dari kubur sedang berzikir. Wafat dalam keadaan baca Al-Quran, wafat dalam keadaan salat, rukuk, sujud, sedang berdiri atau dia sedang duduk dalam salat, wafat meninggal pula, maka itulah khatamallahu lahu bi khairi amalihi. Allah mewafatkan dia, memerintahkan malaikat maut cabut nyawa dia dalam keadaan ibadah salihah tadi, dalam keadaan ketaatan. Dan jangan ragu untuk itu. Sebab Nabi juga telah menjabarkan dalam hadis-hadis yang lain wafatnya seseorang dalam keadaan kebiasaannya. Pesan lainnya yang Nabi sampaikan dalam hadis ini adalah orang-orang yang belum bertakwa,
orang-orang yang belum bertaubat, segeralah taubat kalian. Ada kemungkinan besar dengan izin Allah dan rahmatnya, Allah wafatkan kita hamba tersebut dalam keadaan akhir atau ikhtitam hidupnya dalam keadaan bertaubat. Inilah orang-orang yang beruntung. Kan sudah disampaikan kemarin, rugi sebenarnya kita itu membuat dosa di muka bumi. Sebab orang yang di dalam kubur dari sanak saudara kita, orang tua kita, mereka itu menyaksikan perbuatan kita. Dia lihat seperti nonton di simpang 4, simpang lampu merah, ada TV besar Megatron misalnya, apalah namanya itu, kita lihat tampilan iklan dan sebagainya. Allah atas segala kemampuannya bisa juga mempersaksikan seperti itu kepada orang-orang di dalam kubur, amal orang saudara dia yang masih hidup sedang melakukan ketaatan atau sedang melakukan maksiat. Kalau dia melakukan ketaatan dalam kubur, bahagia, istabsharu bihi katana. Senang mereka, gembira mereka, bahkan dapat daripada kebaikan ketaatan orang di muka bumi itu. Tapi kebalikannya, wa in kana ghaira dzalik, Nabi katakan sebaliknya, kalau dia keturunan yang masih hidup melakukan maksiat, mereka berdoa di dalam kubur. Lihat, masih berdoa dalam kubur. Allah izinkan. Allahumma alhimhum. Ya Allah, berilah mereka ilham. Hidayah sudah dari rahim, sudah Islam kita secara fitrah. Tapi ternyata dalam hidupnya seorang mukmin atau mukminah, dia belum taat untuk melakukan amal ibadahmu kepadamu wahai Rabb. Maka orang dalam kubur dari orang tua kita dan anak-anak kita mungkin yang duluan meninggal daripada kita, Allahumma alhilhum. Ya Allah, berikanlah ilham kepada saudara kami yang masih hidup, ayya'malu bi ta'atika, agar senantiasa mereka melakukan amal yang taat kepadamu. Lihat, malu kita. Malu dipersaksikan. Wa qul a'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kalian terus melakukan amal taat, kebaikan yang saleh. Sebab kata Allah, Allah Rasulnya dan orang-orang mukmin menyaksikan perbuatan itu. Allahu Akbar. Lihat. Masih ada berarti hubungan yang kuat antara yang hidup dan si mayat. Tidak putus dalam hal maksiat dan ketaatan. Itu hubungannya terus melekat antara yang masih hidup dengan saudaranya yang telah meninggal dunia dalam hal maksiat dan kebaikan. Sehingga malu rasanya jika ditonton oleh Allah, oleh Nabi Muhammad dan Rasul yang lain, oleh saudara-saudara kita mukmin yang telah meninggal dunia, ditonton adegan maksiat kita dan ditonton amal kebaikan kita. Tunjukkanlah, buktikanlah kalau memang sayang untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, jangan lagi berbuat maksiat di muka bumi ini. Sudah cukup. Umur kita sudah 2/3. Rata-rata 40 tahun ke atas. Apa lagi? Berusaha. Memang tak ada orang terlepas dari dosa. Paling tidak dosa-dosa besar telah kita hindari total. Dosa kecil sambil kita bertaubat, sambil kita terus memohon ampun dengan istighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Masuklah kita ke hadis berikutnya, yaitu amal apa saja. Yaitu amal apa saja minggu depan insyaallah. Kita bahas sedang apa nanti manusia di waktu dipanggil satu persatu ke arah timbangan akhirat dan saat dan setelah ditimbangkan. Kita buka sebuah hadis
An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bin nasi yawmal qiyamati ila al-mizan فيتجادلون عنده أشد الجدال. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masih dari Ibnu Mas'ud hadis lainnya beliau sampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, linnasi 'indal mizani tajadulun wa ziham. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi atau kama qala Rasul. Waktu dipanggil satu persatu, dipanggil menuju ke arah timbangan, akan ditimbang bobot amalnya. Sehingga kata Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bin nas, di waktu manusia didatangkan, dihadirkan menuju ke timbangannya pada hari kiamat, apa yang dilakukan oleh manusia yang lainnya? Fayatajadaluna, mereka itu nanti akan berdebat dengan debat yang luar biasa. Mereka nanti akan mengkomplain, akan menuntut kepada Allah orang-orang yang ditimbang tersebut. Maka Nabi katakan, fayatajadaluna 'indahu asyaddal jidal. Kalau di dunia mungkin kita cekcok dengan saudara, sahabat, teman-teman kita dan manusia yang lain, kita mungkin cekcok bertikai dengan mulut. Adu mulut. Abak. Salahkah? Begitu terus. Ternyata di hari kiamat lebih dahsyat daripada itu. Sebab Nabi katakan mereka nanti akan berdebat, akan bertengkar dengan mulut mereka, dengan pertengkaran yang luar biasa. Jidal, bukan dengan fisik, tadarub, bukan tinju, tapi Allah izinkan ternyata mulut ini nanti di hari mahsyar diizinkan untuk berbicara, ada waktunya. Memang Allah katakan kami kunci mulut mereka, nanti apa yang Allah izinkan dari anggota tubuh untuk berbicara. Tapi ada masa di waktu ditimbang, setelah selesai timbangan si A misalnya, si Zulham telah ditimbang. Setelah selesai timbangannya, baik dia mau masuk surga atau neraka sesuai dengan bobot hasil timbangan tersebut, fayatajadalun 'indal mizani asyaddal jidal. Makanya betul kata Nabi, waktu Nabi bertanya dalam hadis lain kepada sahabat, atadruna mal muflis? Hai para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut, orang yang muflis? Mafi fulus, kalau bahasa Arab disingkat muflis. Mafi fulus, tak ada duit, tak ada modal. Sahabat menjawab, man laisa lahu, man la dirhama lahu wala mata'. Sahabat dengan lugunya, keterbatasannya seperti manusia biasa, wajarlah. Mereka jawab, wahai Rasul, orang yang muflis, bangkrut, yaitu orang yang tak punya uang sama sekali dan tak punya harta. Maka Nabi jawab, dari umatku min ummati ya'ti yaumal qiyamah
hari kiamat nanti didatangkan setiap manusia dari umat Muhammad, baginya dulu rajin salat, rajin puasa, rajin zakat dan amal saleh lainnya. Datang dia dengan seberat pahala amal-amal tersebut, tapi sayang kata Nabi, qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada, dan seterusnya. Sayang dulu dia di muka bumi orangnya saleh, banyak pahala amal-amalnya dari kebaikan, ternyata dia pernah mencaci si fulan, pernah dia memakan harta si fulan dengan zalim, pernah dia memukul si fulan dan seterusnya. Inilah orang-orang yang rugi, yang bangkrut di hari kiamat. Inilah dia nanti momen kesempatannya waktu selesai ditimbang. Setelah ditimbang fayatajadalun, yang ditimbang satu orang, tapi yang jidal, yang nanti memprotes si Zulham ditimbang selesai timbangannya banyak. Ya Rab, si Zulham dulu begal saya. Sama memakan harta orang, begal kan kita? Kita celakai orang, hidup atau mati atau celaka atau cacat dia. Dengan perilaku kita tikam dan segalanya, intinya untuk mengambil hak milik dia. Dompet dia, handphone dia, kendaraan dia, dan sebagainya. Itu sama akala mala hada, yaitu orang yang makan harta si fulan dengan zalim. Luas artinya makan harta itu. Mencuri juga, merampok dan sejenisnya, itu makan harta. Korupsi juga makan harta. Harta pajak kita dimakan. Makanya hubungannya kuat. Termasuklah mereka orang-orang koruptor, jika belum bertaubat, jika ia mukmin, muslim atau muslimah, Allah Maha sayang kepada siapapun yang melakukan dosa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat kepada Allah. Untuk apa lagi pelihara dosa? Untuk apa? Sudah cukup Fir'aun. Kita baca tadi surat Qaf. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur Rass wa Thamud. Telah berdusta kaum Nabi Nuh, kaum Thamud, dan juga mereka ashabul aikah, ashabul ras, kaum ras. Allah sebutkan, sudah cukup. Kadzabat, mereka mendustai Allah dan Rasulnya. Maknanya gemar melakukan maksiat. Itu pesannya. Cukup kata Allah. Nuh, saudara kaum Nuh, kaum Thamud, kaum Ras, Allah sambung lagi. Wa 'Adun wa Fir'aun wa ikhwanu Lut. Cukup sudah penggemar dosa itu daripada kaum 'Ad, daripada Fir'aun dan kaumnya, dan daripada kaum Nabi Lut alaihissalam. Disambung lagi sama Allah, wa ashabul aikati wa qaum Tubba. Kullun kadzdzaba ar-rusula wa haqqa wa'id. Sudah cukup gemar berdosa daripada kaum Aikah, daripada kaum-kaum terdahulu lainnya. Sudah cukup. Ambil pelajaran dari situ. Jangan doyan dosa seperti mereka telah doyan terlebih dahulu berdosa kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Sebab hubungannya nanti dengan akhirat panjang tidak tuntas. Sehingga itulah waktu Zulham ditimbang, datang orang. Wahai Allah, itu koruptor ya Allah. Yang dikorupsikan uang negara. Betul, nyatanya nampaknya uang negara. Tapi
uang negara kalau kami tidak menyumbang kontribusi pajak untuk membangun NKRI ini, maka dari mana subsidi pembangunan untuk negara kita ini? Berarti ya Rabb, Engkau Maha tahu uang pajak kami dikorupsi olehnya. Ini begal terstruktur. Lebih dahsyat dari begal yang merusak fisik kita lagi. Terselubung tak nampak. Tapi jangan takut. Siapapun mereka yang pernah korupsi yang belum ketahuan, akan Allah tampakkan jika mereka belum segera bertaubat. Sehingga Zulham dikurangi kebaikannya, pahalanya dikurangi. Memang betul di dalam Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa si A tidak ditanggung sama dosa si B. Dosa si B tidak ditanggung oleh dosa si A. Betul, hukum umumnya seperti itu. Tapi jangan lupa ada kekhususan. Ingat hadis Nabi tadi, syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala ma'ala hadha. Itu perlu dipahami. Betul memang dosa-dosa orang yang masih hidup dari saudaraku. Kenapa aku yang diazab? Itulah ada kekhususan. Sehingga ada juga solusinya. Tinggal kita mau yang dikubur itu tenang bahagia menyaksikan ketaatan kita, atau kebalikannya semakin bertambah daripada azab. Sebagian azab api neraka ghuduwwan wa 'ashiyya, kata Allah. Sebagian kenikmatan surga itu aku tiupkan, aku akan jadikan dia di dalam kuburmu, barzahmu. Atau kebalikannya daripada sebagian azab neraka, aku tiupkan ke dalam kuburmu. Tinggal pilih siang dan malam. Sebagaimana kami lakukan itu kepada Firaun, seluruh kaum yang ikut syirik dengannya, dan para bala tentaranya. Lihat, dari dia meninggal dulu sampai sebelum kiamat nanti, ani subuh sekarang diazab mulai lagi, bum 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 bum. Oh nanti malam maghrib sambung lagi azab malam, tak berhenti, non stop. La ilaha illallah wal a'yadu billah. Sehingga sebelum terlambat, sebelum menyesal, sudah game over meninggal dunia, baru sadar dan ingat, baru cari tahu tentang kebaikan daripada mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Untuk apa lagi? Sebab di dalam kubur kalian sadar sesadar-sadarnya. Sebagaimana kalian para sahabat sedang sekarang masih hidup, melihat kiri kanan, atas dan bawah, begitu juga sadar waktu di alam barzah kalian. Bisa lihat kiri kanan, bisa lihat ke atas ke bawah, tapi dunianya telah berubah. Barzakhun tidak bisa lagi kita lewati alam yang pernah kita hidup dulu, yaitu alam dunia ini. Alam juga alam barzakh. Allahu akbar, walillahil hamd. Maka hati-hatilah untuk itu. Baru setelah itu ribut semuanya manusia yang lain. Melihat hasil daripada bobot amal Zulham, mulai mereka meminta keadilan kepada Allah. Zulham dulu ya Allah ada curi tanah saya sejengkal. Zulham dulu ya Allah ada caci maki saya, dan seterusnya. Akhirnya sudah amal sendiri tak cukup kebaikan, amal pula kebaikan ringan, bahkan dosanya yang berat, ditambah lagi kita dikurangi yang sedikit dari amal kebaikan itu. Habis sehabis-habisnya jika banyak yang menuntut. Ternyata habis pula memang benar kebaikannya. Diambillah keburukan orang yang menuntut itu, sehingga keburukan dosa yang orang menuntut kita
keburukannya dipindahkan kepada Zulham yang zalim dulu di muka bumi kepada mereka ini. Sudah sendiri maksiat penuh, menanggung lagi maksiat keburukan orang lain. Inilah orang-orang yang muflis. Kita ambil 5 menit lagi. Masih dari Ibnu Mas'ud, ditekankan lagi bunyi hadisnya, linnas, bagi semua manusia, indal mizani, ketika nanti ditimbang bobot amalnya, tajadulun wa zihamun, mereka akan bertikai berdebat dan mereka nanti akan ribut ramai nanti semua. Seperti kita ramai di pasar transaksi jual beli, lebih dahsyat keramaian daripada itu semua nanti ketika kita saat ditimbang dan dimintai pertanggungjawaban kita terhadap orang lain. Sehingga itulah orang-orang yang akan merugi atau justru orang yang baik. Ada orang yang beruntung. Tidak hanya orang yang protes terhadap kezaliman kita, orang juga akan membela kita. Ya Rabb, bahwa sesungguhnya beliau ini, fulanah ini, atau fulan ini, dia kami bersaksi orang saleh. Kami dengan amalnya senang, kami bahagia. Kami selamat dari mulutnya dan perbuatannya. Kami lihat dia tenang. Tidak dibuat kami, tidak dipermalukan kami, apalagi dihina. Kami gara-gara lidah dia, gara-gara perbuatan tangan dia, baik semuanya. Dibantu kami dan seterusnya. Ini pula semakin berat amal bobot amalnya kepada kebaikan saat ditimbang. Beruntung orang seperti ini. Yang khawatir kita adalah orang yang mereka mendebat kita di hadapan Allah seraya minta keadilan atas perbuatan kita yang diketahui oleh penggugat tadi, baik pun yang tidak dia ketahui, sebab semuanya akan Allah tampakkan dan Allah pampangkan di hadapan kita, illa taibun, kecuali orang-orang yang taubat. Indah taubat itu. Karena Allah bilang, jika kalian bertaubat, kami ganti, tinggal dibalik Allah keburukan dengan kebaikan. Dulu penzina, sisa umur masih ada, bertobat, sempat dia bertobat, gampang bagi Allah. Dosa zina tinggal kubalikkan saja menjadi yaitu pahala kebaikan. La ilaha illallah. Makanya indah Islam itu. Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Tak ada setulus manusia saat memaafkan orang lain. Tapi Allah tidak sama sifatnya seperti sifat hambanya. Allah itu kebalikan daripada kalian. Ghafir. Nama surat dalam Al-Quran ada Ghafir, pengampun, penerima. Ghafur, ampun. Allah Maha Pengampun. Itulah, persiapkanlah mau yang mana bobot kita nanti. Apakah kita ingin diprotes sama makhluk Allah di muka bumi ini terhadap kezaliman kita, atau kita ingin dijadikan saksi oleh mereka, kita orang-orang yang saleh, orang-orang yang membawa kedamaian dan membawa kebahagiaan untuk orang lain dulu di muka bumi, dari lisan mulut kita dan dari perbuatan tangan kita membantu mereka. Demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.